ini cahaya Siburian. Ini gue mulai. Ya, selamat sore bagi kita semua. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat sore. Selamat sore, Kak Ime. Selamat sore. Kami sungguh-sungguh bersuka cita karena hari ini kita boleh bersama-sama bergabung pada webinar hari ini yang bertemakan pelayan anak kreatif di tengah pandemi. Dan hari ini narasumber kita yang jauh-jauh dari kota Jogja hadir sudah bersama-sama dengan kita, Pendeta Paulus Lee. Selamat sore, Pendeta. Ya, selamat sore semua. Tuhan berkati, senang ketemu. Semoga Ya, semuanya sehat. Selamat sore, sehat-sehat kita semua. Baik, kami bersuka cita karena hari ini banyak sekali mungkin kakak guru, pelayan sekolah minggu dari GBKP yang boleh hadir. Boleh? Mana? Boleh open cam, lambaikan tangannya ke kamera. Hari ini ramai sekali yang bergabung, baik yang ada dari kampung, ada dari Jakarta sekitar. Hadir semua. Yang sudah mendaftar juga terima kasih banyak. Begitu juga pada sore hari ini hadir juga beberapa saudara kita dari gereja-gereja lain. Kami melihat boleh open cam. Selamat sore, ada beberapa yang kami lihat yang sudah mendaftar, ada Bapak Ibu Saudara dari HKBP, dari GKMI juga ada, HKI, GKII, dari GPIB, GKJ juga hadir. Dan bahkan ada yang dari GBI juga hadir sepertinya pada sore malam hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bersama-sama pada sore malam hari ini kita melakukan webinar untuk menambah semangat baru dalam pelayanan sekolah minggu kita di gereja kita masing-masing. Ya, sebelum melanjutkan webinar hari ini kita akan doa pembuka. Kami persilakan kepada Pendeta Julia untuk membawa kita ke dalam doa pembuka. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih untuk Kak Email dan terima kasih juga kehadiran kita semua. Khusus Bapak Pendeta Paulus Lee, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati kita agar tidak sabar lagi ya kita untuk masuk dalam webinar ini. Kita minta hikmat dari Tuhan dan berkat dari Tuhan menghidupi kita semuanya dan kiranya acara hari ini lancar. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus yang sungguh mencintai kami,
mengikat kami dalam persaudaraan, mempertemukan kami melalui webinar ini, agar kami pelayan anak kreatif di tengah pandemi, dari berbagai latar belakang, daerah, kota, bahkan juga beda domisili kami. Ini semuanya kekayaan bagi kami untuk bisa menyatakan kasih Kristus, rahmat Kristus dalam hidup kami sebagai pelayan-pelayan guru KAKR. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi kami, sehingga dalam doa ini kami imani semua lancar, bahkan jaringan kami dimanapun kami berada dapat koneksi dengan baik dengan acara ini. Kami sungguh-sungguh sudah mempersiapkannya. Kami sungguh-sungguh sudah berserah. Biarlah kiranya Tuhan, berkat Tuhan mengalir bagi kami melalui webinar ini. Tuhan berkati Pendeta Paulus Lee di dalam menyampaikan pelayanannya webinar untuk anak kreatif di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan berkati, begitupun semua tim ABB dan moderamen juga tim pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ini doa kami, syukur kami. Kami bergembira mengikuti webinar sampai akhir. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak Emel, kami serahkan lagi kepada Kak Emel. Terima kasih Pendeta. Kita akan memulai webinar kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mempersilahkan kepada dua orang pembuka acara kita untuk membuka kita, menghantarkan kita masuk ke dalam webinar hari ini. Kami persilahkan kepada Bibi kami, Dr. Andida Sembiring Meliala sebagai Ketua ABB, dan juga Pendeta Jenny Eliani Keliat sebagai Kabid Koinonia Modraman. Kami persilakan yang pertama, Bibi kami, Dr. Andida Sembiring Meliala. Silakan, Bi. Terima kasih, Imel. Shalom, berjua-jua, selamat malam untuk kita semua. Perkenankan saya di sini mewakili anakku, buah baraku, mengucapkan selamat bergabung untuk kita semua masing-masing yang hadir pada malam hari ini, para pejuang sekolah minggu yang tugasnya sangat luar biasa, tugasnya sangat besar di dalam meletakkan fondasi pemahaman Alkitab untuk anak-anak KAKR kita. Praise the Lord, puji Tuhan, syukur pada Tuhan kita bisa menyelenggarakan webinar pelayanan anak kreatif di tengah pandemi. Dan terima kasih sekali untuk Pendeta Paulus Lee yang telah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk bisa mendengarkan, untuk bisa belajar langsung dari pakar sekolah minggu. Kita tahu ya, Pendeta Paulus Lee telah menerbitkan puluhan buku, sungguh luar biasa. Saya ingin menyampaikan tentang buah baraku. Kami adalah komunitas diaspora Karo dari dalam dan luar negeri yang peduli pada peningkatan kualitas pendidikan di tanah Karo. Selain webinar untuk guru-guru KAKR seperti pada malam hari ini, kami juga melakukan webinar dan pendampingan untuk guru-guru dan kepala sekolah dari tingkat PAUD sampai SMP. Juga ada webinar untuk membangun growth bagi anak muda, dan kita juga akan bekerja sama dengan perkumpulan warga Karo Brastagi sekitar untuk menyelenggarakan kursus bahasa Inggris. Dan yang tidak kalah penting, ada program parenting yang berkelanjutan karena kita percaya kita akan mewujudkan Karo tangguh dari rumah. Dan perkenankan juga pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kabid Bibi kami, Pendeta Jenny Keliat, dan Pendeta Bayu Tarigan, Ketua Klasis Munte yang selalu setia mendampingi
juga moderator kita Pendeta Endang. Acara ini tidak akan bisa terselenggara tanpa relawan di balik layar. Terima kasih untuk tim IT kita, Ketua Bapak Yosef, email Aaron, dan juga Pendeta Julian, luar biasa dedikasinya. Baik, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti webinar, selamat belajar dan bersenang-senang untuk kita. Tuhan memberkati. Bujur. Bujur, Bi, kami persilakan kepada pendeta kami, Pendeta Jenny Keliat, untuk membuka acara kita juga pada sore malam hari ini. Iya, terima kasih dan selamat sore dan juga salam damai sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Kita yang sudah bergabung di dalam ruang Zoom meeting ini yang akan Suaranya, Kak. Kak Pendeta, mute-nya dibuka, Kak. Pendeta boleh dibuka dulu mute-nya? Ya, boleh diklik yang biru Pendeta di layar. Ya, sudah Pendeta. oh iya, karena ini kami sedang di Pontianak ini, ada pula acara. Ya, boleh dilanjut Pendeta, silahkan. Oke, terima kasih. Berada kamu keren lah. Iya. Sudah terbeli. Sudah Pendeta, sudah kedengaran, silahkan dilanjutkan. Sudah Pendeta, sudah. Oke, maaf ya, dia tertutup lagi suaranya. Tidak, Pendeta langsung kok, sudah jelas. Sudah bisa ya? Sudah Pendeta. Baiklah, selamat sore, salam bahagia, dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita anak-anak Tuhan, terkhusus lagi sebagai pemerhati pelayanan terhadap anak-anak yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saya Pendeta Jenny Eliani Brukliat yang pada saat ini sedang tertutup lagi suaranya. Tidak, Kedengaran, pendeta, Pendeta? lanjut Enggak, aja, Pendeta, pendeta, kedengaran? lanjut, pendeta, lanjut. Lanjut saja, Pendeta. Kedengeran. Iya. Ya, kita ulangi ya. Ini mungkin sudah bisa. Ya, silakan Pendeta. Ya, yang pertama kita ucapkan syukur kepada Tuhan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Walaupun kita dari tempat yang berjauh satu dengan yang lain, tapi Tuhan sudah mempertemukan kita dalam rangka untuk bersama-sama bergumul, bersama-sama untuk bagaimana kita bisa melayani di tengah-tengah anak yang mana pada saat ini dalam kondisi pandemi, bagaimana kita menciptakan atau menghasilkan pelayanan yang kreatif bagi anak-anak. Jadi satu hal yang perlu dan patut sekali kita syukuri dan patut juga kita seriusi di dalam hidup kita, karena atau jika kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan atau pemerhati anak. Dan ini adalah satu anugerah yang besar.
sama artinya dengan kalau Tuhan sudah memberikan anak-anak bagi kita untuk kita layani, itu merupakan satu anugerah yang sama artinya ketika Tuhan memberikan anak kepada kita semuanya. Baik laki-laki maupun perempuan, ketika kita mendapatkan anak untuk kita bimbing, untuk kita dampingi, untuk dia bisa menjadi anak-anak Tuhan, sama itu artinya dengan ketika pada saat ini juga kita diberi kesempatan untuk melayani di tengah-tengah anak-anak dimanapun kita berada. Tentu mengapa ini sebagai anugerah? Karena Tuhan mempercayakan kita. Mempercayakan kehidupan kita untuk boleh membangun masa depan kehidupan ini. Baik masa depan bangsa, masa depan keluarga, dan juga masa depan gereja kita. Sebagai pelayan anak, memberi makna bagi kita bahwa Tuhan sudah memberikan berkat. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab bagi kita untuk membangun masa depan anak-anak kita. Atau semua anak-anak yang ada di sekitar kita. Yang ikut mendapatkan, merasakan, mencicipi, menikmati pelayanan kita. Supaya kehidupan ini benar-benar hidup dari sekarang dan seterusnya. Oleh karena itu, jikalau tema kita dalam pertemuan ini menyatakan pelayanan anak kreatif di tengah-tengah masa pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Terlebih di masa pandemi ini, tentu bukanlah pelayanan yang mudah untuk kita kerjakan. Sementara sebelum masa pandemi pun mungkin banyak hal yang harus kita perjuangkan, harus kita pikirkan untuk menciptakan pelayanan anak yang kreatif. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri dalam kondisi masa pandemi ini, pelayanan terhadap anak mengalami tantangan yang tidak mudah. Artinya, kita harus lebih serius dan lebih fokus dan juga lebih memberikan hati, memberikan waktu, dan terlebih-lebih pikiran kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Walaupun demikian, boleh kita katakan bukanlah pekerjaan mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena kalau Tuhan sudah memilih dan menentukan kita percaya bahwa tidak akan ada hal yang mustahil. Segala sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai-bagai hikmat kepintaran, sehingga pelayanan yang kreatif itu boleh kita lakukan. Oleh karena itu, apa yang perlu? Yang perlu bagi kita adalah merasakan panggilan. Panggilan yang datangnya dari Tuhan untuk kita. Dipanggilnya kita untuk melayani anak-anak dan melakukan pelayanan itu dengan hati. Jadi artinya kita bukan hanya melakukan pelayanan kita dengan akal, bukan hanya dengan pikiran, tapi harus dengan hati dan juga dengan iman. Jadi kalau sudah kita lakukan itu selebihnya, Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang dibutuhkan di dalam hidup kita untuk bisa menjadi pelayan anak yang kreatif. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah walaupun sulit. Jangan pernah kita putus asa walaupun sulit. Semangat harus tetap kita bangun, semangat harus tetap kita tingkatkan. Dan Tuhan akan memelihara. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik. Berikan hati kita lakukan di dalam iman, bahwa ini ketika kita dipanggil dan melakukan pekerjaan ini, kita rasakan itu adalah sebagian dari berkat Tuhan yang diberikannya untuk kita. Oleh karena itu, melakukan tugas ini, melakukan pelayanan dengan kreatif terhadap anak, bukanlah hanya sebagai tanggung jawab dan bukan hanya sebagai beban, tapi itu juga menjadi sebagian berkat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah di tengah-tengah tantangan yang begitu besar,
di tengah-tengah pergumulan yang kita rasakan dalam pelayanan ini, mari pada hari ini kita belajar. Kita belajar untuk boleh menciptakan hal-hal yang baru, menghasilkan hal-hal yang baru, sehingga pelayanan terhadap anak-anak masih boleh kita majukan. Karena lebih baik, artinya memajukan itu lebih baik yang ke depan daripada yang sudah kita lakukan. Karena kita tahu bahwa anak adalah masa depan keluarga. Anak adalah masa depan gereja. Anak adalah masa depan bangsa ini. Tidak terlalu muluk kita boleh katakan, selain Tuhan, kita adalah sebagai tulang punggung pelayanan anak untuk membentuk masa depan bangsa ini. Bangsa depan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Oleh karena itu jangan lihat tantangannya, jangan lihat masalahnya, jangan lihat kendalanya, tapi lihatlah bahwa Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan panggil kita untuk membangun generasi penerus, membangun kehidupannya dari segi spiritualitasnya, attitude-nya, dan juga nggak tahu ya bisa atau enggak itu. Jangan pakai lagi, tapi dan juga dari segi bagaimana dia membangun kreativitas sehingga anak-anak kita nanti pada waktunya benar-benar menjadi anak Kristen, anak Tuhan yang luar biasa, yang bisa diandalkan dan yang bisa berguna untuk bangsa, negara, dan juga gereja, menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk KKR GBKP dan juga untuk sahabat kami, Ibu Andida Meliala, dan juga narasumber kita, dan semua yang terhubung atau terkait dalam acara ini yang diprakarsai oleh anakku, buah baraku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pendeta dan juga Bibi kami sebagai Ketua ABB. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai webinar kita pada hari ini dan saya akan memberikan acara ini selanjutnya akan dipandu oleh pendeta kita, Pendeta Endang Sri Pana Barus. Kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih, Pendeta Sir Email Guru Sembiring. Kita akan memulai webinar kita. Sebelum kita memulai presentasi dari pendeta kita, kami akan memperkenalkan sekilas tentang pendeta kita, hamba Tuhan, Pendeta Dr. Andus Paulus Lee, STH Emin. Hamba Tuhan yang pada saat ini melayani di Jemaat GKI Gejayan Yogyakarta. Saat ini pendeta kita telah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak. Saudara-saudara, beliau bekerja beberapa tahun setelah mendapatkan gelar sarjana akuntansi, kemudian pendeta ini memilih melanjutkan studi ke Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Setelah lulus S1 dan Emin. Dan sebenarnya mungkin beberapa dari kita, guru-guru KKR, pernah bertemu langsung dengan Pendeta Paulus Lee di acara Piara GBKP 2015 ya, sebagai salah satu narasumber kita. Di tengah kesibukannya pendeta kita, Pendeta Paulus Lee, juga aktif menulis buku-buku dan memberikan berbagai pembinaan untuk guru, baik tingkat dasar, terampil, maupun para calon trainer. Pendeta juga aktif melayani di berbagai KKR anak, camp anak, dan beberapa acara lainnya. Bersama ibu, yaitu istri Insinyur Yeni Wahyuni MT, mereka membentuk tim pelayanan anak Evata yang aktif melayani anak dan menerbitkan berbagai macam buku sekolah minggu. Jadi, saudara-saudara sekalian, jika kita nanti ingin mencari di toko-toko buku atau kita bisa browsing dari media sosial kita dan bisa mencari banyak sekali buku-buku
yang sudah ditulis oleh Pendeta Paulus Lee, termasuk salah satu saya yang menyelesaikan studi saya memakai beberapa buku Pendeta Paulus Lee sebagai referensi. Dan yang terakhir, selain mengkhususkan diri pada bidang pelayanan anak, Pendeta Paulus Lee juga secara khusus studi dan mengembangkan pelayanan bagi pembangunan jemaat. Berbagai ceramah pembangunan jemaat baik untuk para pendeta, para majelis jemaat, penatua, diaken maupun dalam berbagai KKR membangun warga jemaat. Kini GKI Gejayan telah menjadi salah satu gereja yang sering dikunjungi gereja-gereja lain untuk studi banding, baik gereja-gereja lainnya dari dalam maupun dari luar Pulau Jawa. Demikian sekilas profil tentang Pendeta Paulus Lee yang akan membawakan kita berbagi pengalaman bagaimana kita melayani, meningkatkan kualitas pelayanan kita di dalam masa pandemi. Dan sekarang kami persilahkan kepada Pendeta Paulus Lee untuk membawakan acara kita. Selamat melayani, Pendeta. Oke. Ya, terima kasih Ibu Endang untuk waktu yang diberikan pada saya. Semoga kebersamaan kita dalam waktu yang singkat ini bisa melengkapi sukacita bersama ya. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar untuk bersama-sama menghayati pergumulan menjadi guru sekolah minggu di tengah masa pandemi ini harus bagaimana. Saya kira yang pertama memang harus membangun kreativitas, tetapi kreativitas yang baik harus dibangun dari keakraban kita dengan Sang Pencipta, yaitu Bapa kita. Sesuai dengan tema GBKP, kreatif merawat lingkungan di tahun ini. Saya kira itu yang menjadi prolog. Nah, saya ajak teman-teman untuk menyanyi bersama-sama. Mari kita ikuti gerakan lagu ini. Nah, semoga gerakannya bisa diikuti teman-teman semua ya. Oke. Berdoa, siap semua. Oh, 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 oh. Semuanya. Anak Tuhan, belajar bijaksana akan hidup bahagia memuliakan Tuhan. Aku pilih Yesus, Juru Selamat dunia, akan mengasihi Tuhan dan sesamaku. Apa semuanya? Oh, 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 oh. Anak Tuhan, laku firman yang setia. Anak Tuhan, laku firman yang setia. Oke, sekarang saya minta semua yang ikuti, lalu kalau saya bilang stop, gerakannya harus gerakannya pas ya, seperti ini ya, seperti gerakannya ya. Karena layar kita kecil, sempit, ya kita gerakannya kita ganti ya, beberapa yang bisa nampak di layar. Ini salib, misalnya kalau anak Tuhan yang setia begini ya. Ayo siap semuanya, 2, 3 kita ikut gerakannya ya semua. Oh, 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 oh. Semuanya. Oh, 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 oh. Awas, awas, jerat dosa, tipu daya iblis, jerat emosi, lupa diri, tiada bahagia. Malas berdoa, jauhi Tuhan, binasa selamanya. Oh, 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 oh. Anak Tuhan, laku firman yang setia. Anak Tuhan, laku firman yang setia. Ya, apakah semuanya setia? Ya, ayo kita belajar setia ya di dalam Tuhan supaya kita makin menikmati hidup melayani. Nah, teman-teman, ada sebuah lagu yang menarik yang saya ambil dari NKB atau di Kidung Rohani yang lain juga banyak. Judulnya
Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap bawalah sinar terang. Lalu refrennya menarik ya. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wah, bagus banget ya. Tapi kalau lihat teks aslinya, wah ini lebih menarik lagi ya. Refrennya, perhatikan teman-teman. Ira Wilson menulis refren demikian. Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life, may Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Luar biasa ya. Jadikan aku berkat. Jadikan aku berkat. Melalui diriku terpancar keluar. Yesus terpancar lewat diriku. Tentu saja lewat kata, sikap, perbuatanku. Buatlah aku berkat. Jadikan aku berkat. Itu doaku, ya Juru Selamat. Jadikan aku berkat to someone today. Bagi seseorang hari ini. Jadikan aku buat seseorang hari ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para pelayan anak di GBKP dan teman-teman yang lain yang ikut dalam webinar ini, beranikah kita sebagai seorang pelayan anak berdoa demikian? Tuhan, jadikan aku berkat. Sebab kita kan selalu minta berkat. Ya. Banyak orang kalau ditanya, untuk apa ke gereja? Minta berkat. Mengapa kita berdoa? Supaya dapat berkat. Mengapa kita melayani? Supaya diberkati. Dan seterusnya ya. Seringkali kita tuh minta berkat. Tapi beranikah kita memulai pelayanan kita dengan berkata, Tuhan, jadikanlah aku berkat. Make me a blessing. Saudara, memang itulah yang Tuhan akan lakukan buat setiap kita yang sungguh-sungguh mau menjadi berkat. Ya, di mana-mana, khususnya buat anak-anak, beranikah kita berkata, aku akan menceritakan Yesus. Ya, di bait kedua, tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Artinya menjadikan hidup kita ini sebagai bukti kasih Allah, kasih Yesus, bahwa Dia pengampun, bahwa Dia baik, bahwa Dia luar biasa. Jadi setiap pelayan anak adalah membawa bukti. Nah, karena itu kalau kita melakukan dan menghayati dengan sungguh-sungguh, maka mengajar itu akan mengubah hidup kita, teman-teman. Mengubah. Siapa yang diubah? Ya kita. Mengapa berubah? Ya karena kita menjadikan mengajar itu sebagai bukti akan kasih Allah. Nah, oleh karena kasih Allah yang menyapa kita, kita digerakkan oleh kasih Allah itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengalami perubahan ya, seperti Saulus ya menjadi Paulus mengalami perubahan, Simon menjadi Petrus, Yakobus, Yohanes, para murid dan banyak guru sekolah minggu menjadikan dirinya bukti kasih Allah. Nah, karena itu mengajar itu sungguh indah. Berbahagialah kita yang mau mengajar dan melayani anak-anak, karena menjadi pelayan anak, menjadi pelayan jemaat, menjadi pelayan remaja, menjadi pelayan Tuhan, kita akan mengalami perubahan kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, di masa pandemi ini banyak anak-anak terhilang. Nah, ini kenapa? Karena kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan di masa pandemi ini. Mereka terkurung dalam tanda petik ya, banyak di rumah, pembelajaran jarak jauh, lalu baru onsite sebentar, ini sudah gelombang 3 pandemi. Kalau di Jakarta, di Yogyakarta, di banyak tempat sudah online kembali, ya, PJJ kembali, pembelajaran jarak jauh kembali, pembelajaran tatap mukanya di-cancel dulu. Ya. Jadi kembali anak-anak dalam situasi tertekan. Apalagi anak balita, anak SD, ya. Wah itu betul-betul tertekan karena mereka tuh suka ceria, suka berada di melepaskan energi sukacitanya dengan berlari, dengan sebagainya. Tapi ini nggak ketemu teman. Salah satu anak saya yang masih SMP, begitu PTM yang pertama itu bilang, wah sudah 2 tahun baru ketemu manusia lagi, katanya gitu ya. Sudah 2 tahun baru ketemu manusia lagi. Wah, saya mendengar itu ya sedih juga, tapi ya itulah. Nah ini baru ketemu manusia lagi sudah nggak jadi lagi ya. Nah, jadi betapa banyak anak kita juga mengalami
kehilangan sukacita. Belum yang betul-betul hilang ya, artinya nggak ikut sekolah minggu lagi karena nggak punya fasilitas, atau mungkin karena takut datang sekolah minggu. Jadi banyak sekali anak-anak terhilang di masa pandemi ini. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini kita dipanggil guru-guru sekolah minggu ya, membuat anak-anak itu ceria kembali. Atau banyak anak kehilangan sukacita. Mungkin orang tua nggak paham ya, anaknya yang sedang sedih, maka dituntut, wah kamu harus gembira, harus belajar, tapi anaknya stres. Belum keluarga-keluarga yang tidak bijaksana, apalagi di masa pandemi. Jadi yang mau saya katakan teman-teman, banyak sekali anak-anak yang di masa pandemi ini mengalami stres. Dan sayangnya sedikit sekali orang tua yang paham betul situasi ini. Banyak orang tua yang tidak punya program untuk menggembirakan anak. Banyak orang tua yang tidak memberi waktu bermain bersama, ngobrol bersama, menemani studi, menemani sekolah minggu, dan sebagainya. Nah, ini yang membuat anak-anak mengalami mental illness, ya, mental illness ya. Anak-anak merasa menderita, ya, mental illness. Ya. Nah, sekarang saya ingin langsung bicara tentang pelayanan anak. Nah, sekarang saya mau tanya pada teman-teman semua. Ada sebuah visi membangun sebuah kebun yang penuh dengan kupu-kupu. Nah, yang dilakukan cara pertama oleh Bapak ini adalah dia mengejar kupu-kupu, lalu kupunya setelah ditangkap dibawa ke kebun yang dia buat. Pertanyaan saya, apakah usaha Bapak ini akan berhasil membuat taman indah dengan banyak kupu-kupu kalau caranya menangkap kupu-kupu lalu dilepas di tengah-tengah kebun bunga? Apakah dia akan berhasil? Nah, ada yang masih tanggapan? Mungkin sebagian kita akan sepakat ya, tidak mungkin Pak. Kupu-kupu ditangkap lalu ditaruh, dilepas ya masih hilang. Kecuali dikasih kurungan yang besar, ya kurungan kayak dom itu baru bisa. Kalau enggak pasti hilang. Nah, berarti cara pertama ini gagal ya, membuat sebuah taman terbuka yang banyak kupu-kupunya. Karena caranya menangkapi kupu-kupu. Kalau cara kedua seperti ini, apakah berhasil? Mari kita lihat. Yaitu membuat sebuah taman yang disukai kupu-kupu. Tempatnya tenang, kupu-kupu suka tinggal di sana, tidak ada gangguan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah usaha kedua ini lebih berhasil daripada yang pertama? Walaupun kedua ini lebih lambat, ya, karena membiarkan kupu-kupu datang, tinggal dengan senang. Apakah rencana ini akan lebih berhasil membuat taman yang indah? Saya yakin teman-teman akan mengatakan, ya ini lebih berhasil, karena kupu-kupunya yang suka, ya kupunya yang suka. Kalau tadi kan kupunya ditangkap, dipaksa ke kebun kita. Tapi kalau yang ini, kupu-kupunya yang suka datang. Nah, teman-teman, pelayanan anak juga mirip dengan usaha ini, membawa anak-anak ke kebun yang namanya sekolah minggu atau kebaktian anak. Anak mirip dengan kupu-kupu yang bebas datang dan pergi. Yang kalau suka datang, nggak suka ya pergi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya membuat sekolah minggu menjadi komunitas yang menarik. Membuat sekolah minggu menjadi menyenangkan. Membuat sekolah minggu minim gangguan. Ya, sehingga mereka pergi, ya. Jangan ada gangguan. Ya. Caranya bagaimana? Ya dengan menyambut, menerima, memahami setiap anak yang hadir. Jadi kata kunci yang pertama yang mau saya katakan adalah paling penting dalam pelayanan anak adalah bagaimana kita menyambut anak-anak. Bagaimana kita menerima mereka. Bagaimana kita memahami anak-anak yang hadir. Bagaimana ada relasi pribadi kita dengan anak-anak. Itu kata kunci pertama. Jadi karena itu sambutan pertama itu begitu penting. Nah, ini sebagai contoh ya. Saya sering kali ya misi pelayanan anak. Biasanya anak-anak yang masuk ke ruang Zoom atau di ruang YouTube atau hadir on-site di sebuah tempat itu diperlakukan seperti tamu, ya. Tidak disambut dengan hangat, tidak diterima dengan hangat dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi gurunya kurang mengenal. Bisa jadi gurunya minggu ini ngajar, minggu depan tidak mengajar, minggu depannya lagi di luar kali ya?
Ya, Di rumah, jadi cuman nggak tahu uang mama ada nggak berapa. oke. Nah, mungkin sebagian dari guru-guru itu tidak incas di kelas, jadi nggak mengenal tiap anak. Nah, karena itu teman-teman, paling penting dalam sebuah pelayanan kita itu mengenal. Nah, saya membuat sedikit catatan dari Christian Schwartz ya, bagaimana membangun sebuah pelayanan gerejawi. Ada banyak hal, tapi yang saya highlight itu beberapa hal. Satu, pelayanan yang berorientasi pada karunia. Kerohanian yang penuh semangat, kelompok kecil yang memenuhi seluruh kebutuhan manusia, dan hubungan yang penuh kasih. Nah, ini yang membuat anak-anak yang datang akan tinggal di kebun komunitas sekolah minggu yang kita buat, atau pelayanan anak yang kita buat. Children ministry yang menyenangkan. Ya, caranya apa? Mereka dilibatkan, pelayanan yang berorientasi pada karunia. Anak-anak dilibatkan. Jadi ada pemberdayaan anak. Ada keterlibatan anak-anak sesuai dengan karunianya, yang bisa nyanyi, yang bisa main musik, yang bisa terlibat, yang bisa puisi, yang bisa berdoa, dilibatkan. Kerohanian yang penuh semangat. Wah, antusias ya. Kelompok kecil yang memenuhi kebutuhan, artinya ada sharing life dalam kelompok kecil. Lalu hubungan yang penuh kasih. Nah, saya kira itu selain dengan catatan yang lainnya, saya kira juga dibutuhkan. Nah, jadi yang mau saya katakan teman-teman, kesuksesan pengembalaan anak generasi milenial tergantung apa? Bagaimana kita memandang anak-anak itu? Apakah kita memandang mereka itu sebagai anak kecil yang nggak bisa apa-apa, atau kita memandang mereka itu sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai saudara? Nah, karena itu cara pandangnya penting. Bagaimana kita akan mengembalakan mereka tergantung sudut pandang kita ini. Juga kalau di dunia digital sekarang, platform apa yang sesuai? Ya, nah, anak-anak di zaman sekarang mungkin yang paling mudah buat anak-anak ya YouTube, ya, dan Zoom yang paling mudah. Tapi tentu saja platform yang lain bisa dipakai. Nah, karena itu kita juga membangun suasana yang menyenangkan. Nah, tanpa berlama-lama saya ingin melihat dulu, karena saya dapat titipan ini ya. Ada banyak pelayanan anak di kota kecil atau di daerah kecil yang sudah onsite di masa ini. Mungkin sebentar lagi kalau gelombang 3 menaik juga menjadi online seperti Jakarta, DIY, dan lain-lain. Tapi yang jelas, ya mari ya, yang di daerah-daerah yang sudah onsite, ya jagalah protokol dengan baik. Tentu saja guru boleh ya melayani pakai masker untuk keamanan kita dan seterusnya. Artinya ini pendekatan-pendekatan dan tentu saja kebaktian anak yang lebih singkat. Jangan lama-lama kalau itu sudah onsite. Tapi pujiannya juga bisa singkat dan seterusnya. Tapi yang jelas mungkin hal yang sifatnya kayak astakarya menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tetapi saudara, yang paling penting adalah menerima anak-anak sebagai satu keluarga. Sebagai satu keluarga. Wah, sebagai satu keluarga. Mereka merasa datang diterima sebagai keluarga. Dengan sambutan yang hangat, suasana akrab, perhatian yang maksimal. Nah, karena itu peran guru bersikap sebagai orang tua, kakak layan, gembala, pelayan anak. Nah, ini kata pentingnya adalah bagaimana guru mengajak dialog dan mendoakan anak-anak. Di masa seperti ini, banyak keluarga bermasalah, banyak keluarga mengalami konflik, banyak keluarga kehilangan sukacita. Nah, ini mengajak dialog dan mendoakan. Ini hal yang sangat penting. Ya, bagaimana guru-guru memberi kesempatan anak-anak ditanya mau didoakan apa, yang sudah onsite saya kira perlu gurunya rajin mendoakan anak. Memberdayakan anak terlibat dalam semua liturgi yang sudah disiapkan. Nah, saya kira beberapa hal yang mau saya sharing bagi yang sudah onsite, ya. Yang jelas metode anak aktif bisa dilibatkan atau dilakukan, dan anak-anak bisa dilibatkan dalam memimpin doa, ikut dalam cerita, dengan lain-lain. Nah, tapi yang jelas ini yang paling penting nih sekarang. Anak-anak yang sudah onsite maupun belum, rekaman kebaktian anak atau sekolah minggunya itu dikirim ya kepada anak-anak yang absen, misalnya link YouTube-nya, link Zoom-nya, rekamannya itu dikirim ke anak-anak yang absen, yang tidak datang. Bisa juga linknya dikirim ke orang tuanya. Kenapa? Karena rekaman itu akan menjadi
menjadi kesempatan anak-anak yang nggak ikut jadi tahu, oh ternyata sekolah minggunya menarik ya, oh ternyata sekolah minggunya asik ya. Nah, saya kira itu rekaman itu penting. Ini di masa seperti ini kita harus menjangkau anak-anak yang belum hadir. Nah, tentu saja bisa dikasih pancingan ya. Di dalam rekaman itu ada pertanyaan, ada kuis yang bisa menjawab, bisa ngirim ke nomor HP ini. Nah, lalu bisa mendapatkan semacam hadiah, itulah hadiah kecil. Jadi agak berbeda ya dengan pelayanan semasa dulu ya sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita jarang sekali memikirkan anak yang belum hadir. Tetapi di masa ini justru kita disadarkan Tuhan, kalau kita ibadah anak, kita harus mikirkan yang belum hadir atau yang tidak hadir. Nah, caranya bagaimana? Rekamannya. Termasuk lewat YouTube, bisa kita upload, dan sebagainya. Nah, lagu-lagu sekolah minggu juga sama. Selama ini kalau dulu sebelum pandemi, kita mimpi nyanyi ya waktu di kelas itu, sekolah minggu. Tapi di masa pandemi ini kita disadarkan, ada anak-anak yang nggak ikut. Dan ini mereka butuh lagu-lagu. Ya, kita bisa nyanyi bersama anak-anak di sekolah minggu, bisa kita rekam, kita bisa share ke handphone anak-anak, apalagi yang sudah kelas 4, 5, 6 SD pasti punya handphone, bisa kita share, atau lewat orang tuanya, dan seterusnya. Nah, akhirnya saudara, kita juga perlu punya kelompok care group. Care group pelayanan virtual, pelayanan daring, di mana kita bisa bercakap-cakap dengan anak, ya, dengan lebih asik ya. Misalnya pada hari setelah sekolah minggu atau hari lain, guru dengan anak-anak bisa sharing. Nah, kalau anaknya masih kecil ya dengan orang tuanya. Nah, dengan kata lain teman-teman, di masa kini kita punya kesempatan lebih luas untuk menjangkau anak-anak lain yang tidak hadir. Nah, karena itu bagi mereka yang sudah onsite, saya harapkan kita berani mengadakan pelayanan anak yang hibrid ya, onsite dan online sekaligus. Nah, kalau kita bisa pelayanan anak yang hibrid akan menjadi menarik ya. Nah, teman-teman, apa itu pelayanan anak sekarang? Supaya kita sebelum masuk ke kreasi dan sebagainya, sekolah minggu adalah sekolah membangun kehidupan yang sehat. Artinya anak-anak belajar menjadi seorang anak, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang pribadi manusia yang sehat. Karena itu sekolah minggu adalah sekolah hidup beriman, ya, sekolah hidup beriman. Nah, karena itu guru harus berani men-sharingkan pengalaman pribadinya bersama Tuhan, mengekspresikan sukacitanya hidup bersama Tuhan. Sekolah minggu juga sekolah doa, karena itu anak-anak harus banyak diajar bagaimana berdoa seperti Tuhan Yesus. Banyak Tuhan Yesus yang suka berdoa dari pagi dan malam menjadi sekolah doa. Dan karena itu anak juga belajar cara-cara berdoa. Nah, ini yang seringkali kurang diperhatikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu kurang memperhatikan bahwa sekolah minggu itu sekolah doa. Jadi anak-anak harus belajar macam-macam doa secara menarik dan singkat. Ya. Lalu juga sekolah minggu adalah sekolah moral atau karakter. Nah, disitulah moralitas karakter Kristen itu ditunjukkan. Dengan cara bagaimana? Dengan contoh-contoh yang nyata. Sekolah minggu menjadi sekolah melayani, sekolah menjadi gembala, dan dengan demikian sekolah minggu akan menjadi sebuah sekolah yang holistik, yang lengkap, nggak cuma bicara tentang cerita-cerita, tapi tentang praktek kehidupan. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan sebentar, semoga ini menjadi contoh sekolah minggu menjadi sekolah moral juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba, baik. Hai kamu anak bodoh, nilaimu kemarin jelek kan? Hai bodoh, dasar anak bodoh. Hai kawan, kita semua tidak ada yang bodoh di hadapan Tuhan. Kalau kali-kali kita mendapatkan nilai kurang, itu karena Tuhan ingin membentuk kita belajar lebih rajin. Bukan berarti kita bodoh. Karena itu jangan suka membodoh-bodohkan diri kita sendiri atau orang lain kawan. Belajar makin seperti Yesus. Belajar seperti Yesus. Nah, ini contoh sekolah minggu, sekolah moral, sekolah karakter. Heh, kamu jelek dan miskin.
Ih, wajah jelek diliatin terus. Ya tambah jelek lah. Dasar orang miskin yang jelek. Kawan, jangan pernah menganggap dirimu dan orang lain jelek. Karena bagi Tuhan kita semua tampan dan cantik. Jangan suka meremehkan kasih dan karya Tuhan. Semua kita keren kok di hadapan Tuhan. Kamu juga. Belajar makin seperti Yesus. Belajar seperti Yesus. Ya, kita lihat contoh satu lagi. Itu uangmu sendiri, Sinyo. Ngapain kamu berikan untuk temanmu yang sakit? Dia kan punya orang tua. Ngapain kamu korbankan uang jajanmu? Sayang sekali, uang itu bisa buat jajan loh. Teman, kita diberkati Tuhan melalui orang tua berupa uang. Ayo kita berbagi. Jangan pelit, jangan hanya untuk jajan dan diri sendiri. Uang yang Tuhan berikan melalui orang tua, kita berikan juga untuk berbagi kasih dengan teman yang membutuhkan. Belajar makin seperti Yesus, bahagia selalu berbuat baik. Belajar makin seperti Yesus, pemerhati, murah hati. Ya, teman-teman, saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa mengajar dengan cara yang menarik, dengan menjadikan contoh-contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekaligus sekolah minggu menjadi sekolah tadi, sekolah hidup beriman, sekolah doa, sekolah moral. Nah, Anda bisa lihat kalau sekolah minggu kita modelnya demikian, ada banyak contoh-contoh konkret dan nyata. Ya, sebenarnya kalau waktunya cukup, saya ada banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ya, nah, tapi intinya saya ingin menunjukkan, nah sekolah minggu yang baik tidak harus mengajar secara biasanya, tapi kita bisa membuat sekolah minggu yang lebih hidup. Nah, kalau itu bagaimana sekarang kita membuat sekolah minggu yang menarik? Salah satunya persiapan ibadah online ya. Dan ibadah onsite pun juga saya kira dibutuhkan yang sama, yaitu pertama butuh tim kreatif. Tim kreatif. Karena itu teman-teman yang di daerah maupun di gereja masing-masing, ayo kalau gurunya ada 8 misalnya 8 guru, ya dibuat ada tim A, tim B, tim C, 2 orang setiap grup menjadi tim kreatif 1 minggu. Ya, 1 minggu misalnya 2 orang minggu pertama, 2 orang lagi minggu kedua, 2 orang lagi minggu ketiga dan sebagainya. Sehingga dengan tim kreatif ini guru konsentrasi untuk mengembangkan 1 minggu. Ya, berkreasi. Bukan mikir sendiri-sendiri. Kalau saya sedang mengajar ya saya mikirkan kreasi bagian saya, dan minggu depan ya saya nggak urusan, ya jangan begitu ya. Sebaiknya memang guru-guru itu membangun sebuah tim kreatif lalu bersama-sama memikirkan. Toh GBKP misalnya di daerah satu dengan yang lain ceritanya hampir sama kan, ada buku induknya, buku panduan dari sinode. Nah, dengan tim kreatif kita bisa membuat sebuah ide-ide yang segar. Jadi sekarang di masa-masa zaman ini ide segar itu sangat penting ya. Ide segar sangat penting. Nah, kita bisa libatkan anak-anak bahkan untuk ikut memberikan ide-ide dan gagasan segar. Perlu membangun juga tim multimedia atau children ministry. Karena itu guru-guru bisa melibatkan generasi muda ya. Anak SMA, mahasiswa-mahasiswi kita, wah itu canggih-canggih ya multimedianya lah, itu dilibatkan dalam tim multimedia sekolah minggu. Nah, guru-guru juga mulai harus belajar menjadi pemerhati online dan onsite. Menjadi tim pemerhati. Jadi kita sekarang mungkin kalau kunjungan nggak usah datang ya, karena di masa pandemi ini datang ke rumah itu membawa resiko buat anak-anak maupun diri kita. Jadi kita bisa telepon, bisa pakai WA, bisa pakai media sosial, tapi sering ya kontak dengan anak, komunikasi dengan anak, pemerhati online. Dan jangan lupa, semua guru harus menjadi influencer, menjadi orang yang memviralkan apa yang sudah dilakukan, direkam. Ya. Kalau teman-teman mengajar, jangan lupa pakai handphone, dikasih tripod atau apa, handphonenya dibuat syuting, ya, syuting sedikit, lagu nyanyi rekam, cerita rekam, apa rekam. Lalu rekaman-rekaman itu kita kirim ke anak-anak.
Karena itu kalau ngerekam jangan utuh sekaligus panjang ya. Potong-potong lebih mudah untuk ngirim. Dengan demikian anak-anak akan belajar. Jadi kita memviralkan pelayanan anak kita. Ini loh minggu kemarin lagu pertama, minggu lalu minggu kedua, minggu lalu cerita bagian pertama, minggu lalu cerita bagian kedua. Rekam pakai handphone saja, simpel saja, lalu kirim ke anak-anak, ke orang tuanya. Tolong adik-adik diajak lihat lagi, lalu kasih pertanyaan memancing. Siapa yang bisa jawab dalam cerita itu? Ada pertanyaan ini, apa jawabnya? Nah, anak yang bisa jawab, tolong kirim ke nomor WA ini untuk jawabannya. Bagi yang beruntung akan mendapatkan kenang-kenangan. Itu akan membuat anak-anak yang hadir mengulang lagi apa yang dilihat. Yang belum hadir akan tertarik untuk hadir. Nah, ini akan menjadi menarik. Jangan lupa di masa seperti ini anak-anak suka sekali dengan foto, klip, video. Nah, karena itu kita harus banyak mengirimkan pada anak-anak foto-foto sekolah minggu, foto-foto bersama, foto-foto lucu-lucuan. Wah, ayo adik-adik yuk kita foto dulu, ceret. Ya, ketika kita di Zoom atau di pertemuan onsite, ayo foto, ceret, ceret, ceret. Wah, pokoknya foto yang aneh-aneh. Wah, nah ini akan menarik ya. Di masa sekarang ini anak-anak suka foto. Nah, mari kita kembangkan ini menjadi alat pemersatu, alat penghibur. Tiap minggu ada adegan foto. Wah, foto minggu ini, wah semua anak terlibat. Wah, foto. Jadi dengan kata lain, anak-anak akan menikmati sekolah minggu saya itu menyenangkan. Karena itu, saudara, teman-teman, manfaatkanlah semua media sosial yang bisa kita pakai, YouTube, Zoom, dan sebagainya. Dan saya kira anak muda kita sangat terampil dalam melakukan itu semua. Nah, yang penting sekarang strateginya. Bagaimana membangun suasana yang menarik? Pertama, tentu saja metode anak aktif, ya. Semaksimal mungkin melibatkan semua peserta. Nah, kalau untuk anak kelas balita, anak kecil, orang tuanya dilibatkan, ya teman-teman. Jangan sampai orang tuanya cuma membantu membukakan TV atau laptop atau handphone, jangan. Karena itu sekolah minggu bersama orang tua dan kakak-kakaknya bagi anak kelas kecil itu akan menarik sekali. Jadi orang tuanya dilibatkan dalam permainan, dilibatkan dalam game bersama orang tua. Jadi undangannya untuk kelas balita dan kelas kecil selalu sekolah minggu, kelas balita bersama orang tua, kelas kecil bersama orang tua. Kenapa? Karena orang tua sangat dibutuhkan. Lalu ada, jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa ada game bersama adik-adik. Jadi ada game bersama ayah ibu dengan anak-anak yang masih kecil dan balita. Dengan demikian anak-anak akan tertolong. Nah, termasuk yang onsite. Kalau onsite ada orang tuanya datang di kelas balita, selama ini orang tuanya nggak pernah kita libatkan. Tapi pandemi ini mengajarkan pada kita bahwa melibatkan orang tua itu langkah strategik yang sangat penting. Nah, karena itu sekolah minggu balita mulai memikirkan sebuah model sekolah minggu di mana orang tuanya ikut terlibat. Terlibat nyanyi, terlibat game, dan sebagainya. Dengan pusatnya tetap anak-anak balita itu. Tapi orang tua tidak diabaikan. Nah, ini penting teman-teman, melibatkan semua yang hadir. Nah, kalau sudah kelas sedang dan kelas besar, kelas katakanlah 4, 5, 6 SD, tunas remaja, mungkin orang tuanya sudah nggak perlu terlibat, ya, karena anak-anak sudah bisa mandiri. Nah, sekolah minggu di masa sekarang sangat menarik karena anak-anak bisa berpartisipasi, ya, mengirimkan foto, klip, quotes, artikel, model, kirim ke WA grup kelas kita, kelas 4 SD, itu WA-nya anak-anak bisa ngirim foto-foto. Dan itu kita tayangkan hari Minggu. Ini kiriman fotonya adik Andi, ini kiriman fotonya adik Mikwel, adik Budi, adik Ana, tayangi foto. Jadi di zaman sekarang, ketika tayangan-tayangan dari anak-anak itu ditampilkan, itu jauh lebih menarik daripada tayangan yang kita tampilkan. Ya, jadi kenapa? Karena ini zaman milenial, mereka ingin muncul, ingin tampil, ingin dikenal, ingin hadir, terlibat. Nah, itu. Yang kedua, semua pelayan anak aktif hidupkan suasana, ya. Karena itu kalau pelayanan online, kita harus minta anak-anak untuk on cam, ya, tidak boleh off cam. Ayo adik-adik semua on cam. Bila perlu kita banyak trik, ya, untuk anak-anak selalu foto bersama di waktu tertentu. Ayo on cam, kita ada aktivitas bersama. Nah,
Karena itu jangan sampai misalnya kalau kita menayangkan nyanyian, jangan sampai tayangan nyanyiannya itu pasif. Pasif dalam arti anak-anak tidak melakukan apa-apa, hanya menonton. Jangan sampai hanya anak-anak menonton. Tapi harus ada kegiatan yang dilakukan bersama. Nanti akan saya kasih contoh ya, berikut ini. Termasuk penerimaan anak baru yang heboh, sesi foto, dan sebagainya. Intinya, dengan hal-hal yang di masa kini, anak-anak milenial itu ingin kegembiraan, keceriaan, dan mereka menjadi bagian dari acara itu, bukan cuma penonton. Nah, karena itu sebenarnya saya tidak terlalu senang kalau hanya pakai YouTube. Ya, kalau YouTube itu hanya satu arah. Nah, kalau saya lebih senang kita pakai Zoom. Dan tapi memang lebih baik lagi dua-duanya ya, Zoom maupun YouTube. Nah, itu bisa saling melengkapi. Kalau YouTube itu hanya satu arah. Kalau Zoom kita bisa dua arah. Ya, walau terbatas, tapi dialog bisa menjadi menarik. Nah, sekali lagi, membentuk tim kreatif, membentuk tim e-ministry, dan siapkan sarana prasarana, publikasi, maksimalkan live chat, maksimalkan breakout room untuk kelompok kecil. Saya kira ini menarik sekali ya kalau bisa mau masuk kelompok kecil. Nah, teman-teman, walaupun kita ada yang onsite, sebaiknya mulai belajar juga menggunakan Zoom supaya yang tidak hadir karena sakit, karena tidak berani hadir karena pandemi, bisa tetap mengikuti dengan baik. Bahkan yang di luar kota bisa ikut terlibat. Wah, ini menarik sekali. Nah, teman-teman, maksimalkanlah Zoom yang fasilitasnya banyak sekali. Ya, ini kalau teman-teman mau, coba ya, semuanya ikuti saya. Ayo kita sekarang stop dulu. Ayo teman, kita bisa buka ini video virtual background kita. Ya, video background, lalu pilih video filter. Lalu teman-teman di sana bisa menjadikan, nah ini ya udah tampil ya, gambaran-gambaran kita bisa tampil. Wah, teman-teman bisa lihat? Yuk, semuanya coba. Nah, itu seperti email ya, bagus ya. Oh, kita bisa begini. Wah, yuk pakai masker adik-adik, yuk pakai masker, yuk semuanya. Ya, ayo bisa juga binatang. Jadi kita bisa memanfaatkan video filter yang ada di Zoom menjadi alat cerita. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kenalkan, aku si Monsi. Ayo menyanyi bersama Monsi. Halo, aku kenalkan temanku ya. Ini namanya si Kidi. Hey, aku Kidi, apa kabar? Ini temanku. Aku namanya si Piki. Apa kabar? Aku Piki. Aku kenalkan ya temanku yang lain ya. Namanya Tiger. Nah, teman-teman, kita bisa memanfaatkan ini untuk menarik ya cerita kita. Belum tampilan-tampilan yang ada di situ ya. Wah, kenalkan nama saya Blacky. Atau kita sebagai bajak laut, atau atau kita wisudawan, atau sebagai seorang seperti pelukis, atau kita sebagai petualang ya, kita bisa memanfaatkan. Nah, ini kalau ini jadi cewek ya. Oke, ya mau saya katakan adalah banyak fasilitas yang ada di dalam media ini bisa kita pakai untuk membangun suasana yang menarik. Ya, semoga teman-teman bisa ya, nanti dilihat di virtual background, di video filter, nah supaya nanti bisa dipakai. Nah ini sebagai contoh ya, seperti email, Leoni sudah menggunakannya dengan baik ya di dalam tayangan kita. Sukarni juga sama ini, wah luar biasa. Nah, semua bisa menggunakan ini. Jadi jangan lupa kita manfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada di Zoom kita ini, jadi alat pelayanan ya seperti ini. Nah, tapi yang lebih utama teman-teman yang perlu kita ingat, jangan lupa bahwa yang penting adalah membangun bonding. Ya, bonding itu kesehatian. Ya, ini hanya bahasa saja ya. Membangun keakraban dengan sama anak-anak. Melalui apa? Yang paling penting perlawatan virtual.
Pelayanan virtual itu artinya dikunjungi di telepon, di WA, pakai chatting, pakai pesan-pesan Facebook, dan pokoknya mana yang bisa kita lakukan supaya anak-anak merasakan kehadiran kita. Lewat WA group, saya kira bagus sekali. Dan disitulah ada berbagai acara justru di luar sekolah minggunya, yaitu acara saling menyapa, saling memberi perhatian dan sebagainya, mengucapkan selamat. Nah, keakraban-keakraban yang terjadi di luar kebaktian anak itu akan membuat bonding atau kekuatan dari kebersamaan. Nah, karena itu kekuatan kelompok kecil, relasi kelompok kecil menjadi semakin indah. Apalagi kalau ada pertemuan kelompok kecil di luar hari Minggu atau di waktu yang lain untuk kebersamaan. Itu akan membuat anak-anak memiliki komunitas akrabnya. Nah, nanti kalau sudah pandemi agak mereda atau sudah diizinkan, kita bisa onsite dalam kelompok kecil. Ketemu, ngobrol bareng, jalan bareng, saling mendoakan bersama, itu akan menjadi indah, menjadi sebuah komunitas yang hidup. Jadi intinya, membangun pelayanan anak-anak adalah membangun pelayanan anak yang menyenangkan, ya. Nah, teman-teman, untuk memulai sekolah minggu yang baik, yang menarik, kita bisa mulai dengan memutarkan video, rekaman lagu-lagu, bisa dengan rekaman karaoke atau lagu-lagu sekolah minggu, bisa membuat bedah penulis lagu, bisa membuat kuis, anak menirukan suara alat musik, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali cara memimpin pujian yang kreatif ya, di sekolah minggu online. Ya, saya kasih dulu urutan kegiatannya dulu. Ini tidak harus demikian ya, tapi kira-kira seperti ini suasananya. Mulainya sekolah minggu dengan welcome song, menyapa anak satu-satu, hello, how are you, setelah itu ada puji-pujian. Jangan lupa ada karakter building. Karakter building bisa dibangun dengan cara sederhana tadi ya, dengan kita menceritakan sebuah karakter, jangan suka nyontek, jangan suka sombong, jangan menghina orang yang lemah, dan tadi sudah saya kasih contoh. Lalu itu pujian, lalu cerita yang kreatif, lalu penerapan yang kreatif itu penting ya, menerapkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, lalu kelompok kecil atau fellowship baru nanti kalau diperlukan kelas aktivitas. Nah, ini baru menarik. Nah, tadi sudah saya tunjukkan bahwa kalau kita memimpin nyanyi sebaiknya anak-anak tidak pasif ya. Tidak pasif mengikuti tayangan, tetapi dengan mengikuti gerakan ya. Ikut terlibat dalam gerakannya. Sebagai contoh ya. Ya, teman-teman, saya ajak menyanyikan lagu ini ya. Semoga teman-teman nanti udah bisa ya. Kita nyanyi teksnya dulu. Mi fa sol mi do la sol mi la sol re mi sol fa mi. Saya yakin semua bisa ya. Ikuti semua adalah lagu ini ya. 2 3. Mi fa sol mi do la sol la sol re mi sol fa mi. Mi fa sol mi do la sol mi do si la sol fi sol. Bahasa teksnya, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Nah, nanti kalau kita nyanyikan misalnya baik secara onsite maupun online, kita bisa berhenti di satu tempat. Misalnya, ku perlukan saya bilang stop gitu. Nah, berarti kan berhenti di angka 1 ya. Mi fa sol mi do. Waduh, stop. Nah, anak-anak harus segera berkata iman. Nah, kita kasih kode ya, iman. Iman, pengharapan, kasih ya, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan ya, dan penguasaan diri. Nah, anak-anak harus begitu ya. Iman itu salib ya, punya kepercayaan pada Tuhan Yesus, salib. Pengharapan ya, punya pengharapan, punya kasih, punya kesabaran, punya kebaikan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, nanti bisa kita nyanyi, saya bisa stop gimana saja, anak-anak harus mengikuti dengan gerakannya ya. Ya, misalnya ayo kita nyanyi ya, saya akan contoh ya. Mi fa sol mi do la sol mi la sol re
Ayo adik-adik. Apa? Re, apa re? Pengharapan. Ya, pengharapan begini ya. Wah, penuh senyum karena penuh harapan. Ya, oke. Kita lanjut ya. Re, mi, sol, fa, mi. Mi apa mi? Kasih. Ya, semuanya harus gini. Yo, mi, fa, sol, mi, do, la, apa la? Nama lembut. Nah, anak-anak bisa ngikuti. Nah, setelah itu saya bisa main pakai nyanyian ya. Ku perlukan juru selamat. Apa? Kata terakhir mat itu apa? Kasih. Ya. Agar janganku sesat. Selalu lu mi fa apa? Kesabaran. Misalnya. Lalu saya bisa combine ya, dua nada, nggak cuma satu nada. Beberapa nada saya bisa combine. Siap adik-adik? Ya. Siap ya, kita akan nyanyi ya. Yuk. Ku perlukan juru selamat agar jaga dua dan ku sesat. 3, 2 dan 3 bagaimana? Wah, pengharapan kasih ya. Lalu saya bisa buat sampai 2, 3, 4, 5 nada ya. Bila perlu lalu kita nyanyikan lagu ini dengan nadanya. Dengan gerakan. Coba ya. Mi fa sol. Ayo mi fa sol gimana? Mi kasih. Fa-nya kesabaran, solnya kebaikan. Satu, mi do la sol mi. Mi lagi, mi, do-nya iman, la-nya lemah lembut, solnya kesabaran, mi-nya kasih. Jadi kita bisa menyanyikan notes ini dalam bentuk dari angka menjadi sebuah aktivitas game. Nah, ini menjadi nyanyian model online yang menarik. Ya, kenapa? Karena online tidak sekedar saya tayangkan sebuah lagu, tapi anak-anak terlibat dalam bentuk game, dalam bentuk penghayatan, dalam bentuk sebuah kreasi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Yang harus kita lakukan di masa online ini. Semoga teman-teman paham yang saya maksud. Jadi nyanyian yang sekaligus ada kreativitasnya, ada gamenya, tapi sekaligus memiliki nilai-nilai yang diajarkan. Nah, ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya itu bisa diisi sendiri. Sebelah kanannya ini dengan kebutuhan pengajaran minggu itu. Ya, tidak harus iman, pengharapan, kasih, dan sebagainya. Sesuai teks. Nah, bisa juga dalam nyanyian kita minta anak-anak begini. Coba adik-adik, hitung ya berapa kali kata janji dalam lagu berikut ini. Waktumu cuma sebentar. Mari. Ayo, Fanji 1. Berapa kata janji? 2. Selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji. Berikan Jadi kita bisa menyanyi dengan mengajak anak-anak pertanyaan ya, berapa kali kata janji misalnya dalam teks lagu ini. Sebutkan apa saja yang Yesus janjikan pada kita. Ayo Tuhan janji apa? Ya janjinya apa? Memberi kekuatan. Karena itu jangan menyerah. Sebutkan salah satu janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Ya, semua harus ngirim lewat live chat. Semua anak harus ngirim lewat pesan yang bisa dikirimkan dan seterusnya. Itu online maupun onsite akan menarik ya. Jadi ketika kita menyanyi, berikan sebuah tugas yang menarik yang bisa dikerjakan anak-anak tapi sekaligus mendalami teks dan sekaligus mendalami firman di dalam melalui puji-pujian ya. Seperti ini ya. Contohnya tadi, kita nggak cuma mendengarkan pasif tapi belajar. Ada berapa kali kata janji, janjinya apa, dan sebutkan janji Tuhan. Jadi dari lagu ini kita belajar apa teman-teman? Ya, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Ini contoh ya. Nah, termasuk misalnya kita bisa mengajak anak-anak
menyanyikan sebuah nyanyian yang bisa melalui belajar ya. Terima kasih. Contoh lagu ini, kita bisa mengajarkan. Kan ini kan lagunya kasih, lagu kasih ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih. Ya. Lalu kita bisa meminta anak-anak mengisi secara bebas bagian ABC ini. Kasih itu apa? Ya, nah, misalnya, oh kasih itu sabar, baik. Tidak suka, kalau sabar itu marah, bagus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, bagus. Tapi ABC-nya bisa diisi yang lain, ya. Kasih itu murah hati, tidak suka pelit, sayang kepada adik, boleh ya. Kali ini beberapa anak dilibatin. Ya, kalau kita pakai Zoom ya kita bisa minta, coba adik Budi apa, B-nya apa, C-nya apa. Misalnya kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak suka menyombongkan diri, sayang kepada. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah model di mana sekolah minggu itu nyanyiannya itu penuh dengan suasana anak-anak terlibat, ya, menjawab, berpikir kritis dan sebagainya. Nah, kalau kelas anak-anak ya libatkan orang tuanya juga, ya. Nah, termasuk kreasi yang menggunakan tangan ini banyak sekali ya bisa kita lakukan. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kalau saya bilang hari Senin, ya berarti kita muncul angka 1. Hari Selasa 2 ya. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, semua hari harinya Tuhan. Semuanya ikut saya ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Nah, sekarang adik-adik semua ikuti Kak Paulus ya. Coba hari Senin, ya, hari Rabu, oke, hari Jumat, ya, hari Minggu, ya, semua hari harinya Tuhan. Nah, kita bisa bermain ini dengan nyanyian walaupun menggunakan Zoom, YouTube tetap menarik. Kenapa? Anak-anak dibawa pada aktivitas dalam menyanyi, tidak pasif. Tidak cuma sebuah lagu ditayangkan lalu anak-anak cuma diem menonton, ya. Bukan itu, ya, tapi harus lebih aktif. Maksimalkan gerakan tangan, termasuk gerakan ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ayo, jalan serta Yesus, hadap depan, serta Yesus selamanya. Stop. Balap kanan, jalan. Jalan serta Yesus selamanya. Hadap depan. Ke. Tuh, 2, 3, 4, jalan. Ya, tuh, 2, 3. Stop. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk, jalannya naik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalannya turun. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Nah, teman-teman, yang mau saya tunjukkan bahwa kita bisa tetap berkreasi walaupun menggunakan ruangan sempit, ya, layar sempit bersama anak-anak. Nah, anak-anak diminta supaya on cam semua, supaya menjadi menarik. Ya, banyak sekali cara-cara suasana Zoom maupun online yang menarik. Contoh ketika kita menyanyi lagu seperti ini ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, rendah
hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Nah, sekarang semua saya minta kasih waktu 20 detik, 10 detik aja lah kalau guru-guru ya. Ambillah sebuah barang yang dengannya kita bisa berbuat baik pada orang lain. Tunjukkan di layar semuanya ya. Dalam waktu 10 detik ambil barang yang bisa melaluinya kita berbuat baik pada orang lain. Hitungan ke-10 tunjukkan di layar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo ya. Ya, email Bapak apa itu email? Ada buku, Pendeta. Ya, untuk apa itu? Untuk nulis. Nyata kalau gurunya ngajar. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain dengan buku itu? Banyak hal sih sebenarnya. Bisa jadi bukunya main kayak sembunyi-sembunyi gitu, Pendeta. Oke, baik. Sekarang yang ini, sebentar, baca aku lihat. Aku nggak tahu namanya, ini nggak ada namanya. Siapa nih ya? Waduh, namanya nggak kelihatan. Aduh. Oh ini, Yohana. Ya, Yohana, kamu bawa apa itu? Apa yang bisa kamu lakukan dengan itu buat temanmu? Saya bawa HP. Ya, apa yang bisa dilakukan untuk orang lain? Dengan HP ini saya bisa telepon teman untuk menguatkannya yang sedang isolasi mandiri karena COVID. Wah, bagus sekali ya. Ya, bisa isolasi mandiri yang karena COVID bisa dibuat. Saya membawa gelas, bisa memberikan minum untuk adik saya dan seterusnya ya. Semua anak, lalu saya itu sekarang ganti barang ya. Tadi kan sudah 1, barang kedua, ayo. Kalau misalnya sulit dengan barang, anak bisa juga menggambar. Ayo supaya siapkan gambar dalam waktu 10 detik, gambar sebuah gambar di sebuah kertas kecil, ya kertas kecil ini. Apa yang ingin engkau lakukan buat orang lain? Apa yang engkau ingin berikan pada papa mama hari ini ya, atau pada adikmu? Apa yang bisa kau lakukan buat orang lain? Gambar di kertas kecil? Ya, silakan. Ya, semua gambar. Ya. Oke, saya membuatkan bakmi, makanan. Aku membuatkan makanan buat adikku. Nah, misalnya begini. Yuk tunjukin apa yang ingin kamu lakukan buat temanmu. Ya, gambar. Ya. Oh, saya ingin membuat buat teman saya ingin ini. Waduh. Ya, saya ingin berikan minum buat teman saya. Wah, misalnya. Atau apapun. Yuk, yang sudah silakan tunjukkan di layar. Ya. Tunjukkan di layar apa yang Anda akan lakukan buat orang lain. Ya. Apakah seperti ini tadi makanan atau ini mana nih? Nah, ini cahayanya jadi. Oke, ini mana ini? Oke ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman kita bisa lakukan hal semacam itu ya secara kreatif. Jadi nggak katanya walaupun nyanyi tapi ada tugas yang bisa dikerjakan. Termasuk ekspresi wajah ya, anak-anak bisa suruh mengikuti wajah kita. Susahkah aku? Oh tidak. Susahkah aku? Oh tidak. Dalam suka dan dalam duka. Pujilah Yesus senantiasa. Susahkah aku? Oh tidak. Nah, apakah aku sedang susah? Sedang apakah aku? Aku sedang bahagia. Ya. Seperti wajah nomor berapa aku? Seperti nomor berapa? Ya, betul, nomor 10. Sekarang susahkah aku? Sedang apa aku? Seperti wajah nomor berapa? Nomor 1. Ya, betul. Susahkah aku? Seperti wajah nomor berapa? Nomor 2. Ya, betul. Nah, kita bisa membuat permainan lewat lagu-lagu sehingga suasana Zoom menarik, YouTube menarik, onsite menarik, yaitu dengan nyanyian yang penuh dengan aktivitas dan anak-anak dilibatkan dalam bentuk tadi semacam game-game kecil menarik sehingga lalu anak-anak merasakan wah seru banget ya karena anak-anak tidak berhenti terlibat dalam berbagai kegiatan. Baik teman-teman, terakhir sedikit dari saya ingin mengajak teman-teman untuk saya mau cerita, anak teman nanti akan mengikuti.
Kalau ada, sebentar, saya ini baik. Ini aja. Kalau saya menceritakan sebuah cerita, tolong teman-teman nanti, contoh, saya menyebut sebuah nama, nama harus mengikuti pakai hurufnya. Misalnya saya bilang Yesus, bagaimana huruf Y? Semuanya ini Y misalnya. Nah, Y. Yuk ikuti saya Y, Yesus. Huruf depannya Y, ya Yesus. Boleh. Kalau saya bilang Simon Petrus, bagaimana? Ya, Simon Petrus S. Ya, S ya. Bisa menunjukkan huruf S di layar? Ya, bagus. Kalau saya bilang apa misalnya Filipus, bagaimana Filipus? Ya, huruf F. Ya, F gini atau begini boleh? Ya, F, ya Filipus. Ya, oke ya. Termasuk nama-nama kota dan sebagainya. Saya bisa cerita demikian. Pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Ayo semuanya huruf K. Kapernaum gimana? Kapernaum? Kapernaum? Ya, K. Atau begini boleh, Kapernaum. Sudah bisa? Bagus. Datanglah seorang perwira adik-adik. Ayo ketika Paulus begini. Perwira. Ya. Yang mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Bagaimana memohon? Ya, betul. Lalu kata perwira itu, Tuhan, semuanya ikuti Kak Paulus, Tuhan. Tuhan, ya bagus. Hambaku terbaring di rumah karena sakit. Lalu kata Yesus, aku akan menyembuhkannya. Tuhan, ikuti Kak Paulus ya, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku tadi pasti akan sembuh. Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai daripada seorang pun di antara Israel. Nah, tadi yang mengatakan siapa adik-adik? Yesus. Coba huruf Y bagaimana? Ya, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita ya. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, termasuk Yesus bangkit dari kematian. Dan membangkitkan kita. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan mati dan bangkit bersama Tuhan. Nah, teman-teman lihat cara saya cerita. Saya meminta anak-anak untuk terus mengikuti cerita saya, ya, dengan gerakan. Ya, sekali saya buat, nanti anak-anak akan mengikuti, ya, dengan gerakan-gerakan. Baik, saya kira saya mau stop dulu di sini karena waktu kita terbatas. Tapi intinya teman-teman, kalau saya simpulkan, sebenarnya kita bisa sangat banyak variasi dan kreasi membuat anak-anak senang dan betah ikut sekolah minggu. Itu saja dulu. Nah, nanti mungkin lewat tanya jawab bisa menjadi lebih sesuai kebutuhan setempat yang ada masalah atau kesulitan. Silakan, waktu saya serahkan kepada Ibu Endang ya, nanti salah. Silakan. Makasih banyak Pendeta Paulus Lee. Kita bersyukur bahwa ada beberapa bagian yang menjadi catatan penting bagi kita di materi kita pada malam hari ini. Untuk itu kita langsung buka termin yang pertama dulu ya, karena waktu kita juga tadi sedikit mundur. Jadi kita akan buka sesi pertama. Kita lihat bagaimana nanti perkembangan diskusi kita. Kami minta untuk yang pertama ini 3 orang dari kita boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan melalui moderator. Kami persilakan. Oke, yang pertama dulu, saudara, saya lihat yang raise hand yang pertama ya, saudara Sukarni GM. Yang kedua, saya masih belum lihat apakah masih ada yang, oke, Novita Ginting. Yang ketiga satu lagi, saya masih mencari di sini, belum kelihatan, maaf bentar ya. Oke, masih ada 2, mungkin untuk sementara waktu 2 saja dulu. Kami persilahkan yang pertama, Saudara Sukarni GM, kami persilahkan. Ya, Salam Pendeta Paulus Lee, Salam Pendeta Endang. Nama saya Sukarni Bruginting Munte. Saya pelayan anak yang baru pindah dari kelas kecil ke kelas pra-remaja. Nah, waktu di kelas kecil, semua yang pendeta tayangkan tadi sudah saya lakukan dan mereka sangat bergembira seperti yang pendeta katakan. Tetapi sekarang kesulitannya saya ketika mulai Zoom, mulai baru minggu kemarin Zoom karena sebelumnya onsite,
ini anak-anak nggak mau buka layar gitu ya. Tapi ketika pertama saya bilang, ayo adik-adik, ketika mereka tutup layar, saya bilang, tolong buka kameranya, kakak mau lihat kalian sehat apa enggak gitu. Mereka buka, ayo kita foto. Nah, tetapi setelah itu mereka tutup lagi gitu ya. Jadi saya pakai metode apa gini ya? Saya jadi bingung karena baru mulai lagi gitu. Karena kemarin sudah onsite, sudah enak gitu, tiba-tiba online lagi, jadi ada kesulitan bagi saya. Apakah ini karena pra remaja ini kan masa peralihan gitu ya. Jadi dia beda kalau di kelas kecil itu mereka semua ketika saya libatkan, aku mau Kak, aku mau gitu. Begitu di kelas remaja kita ajak, ayo adik-adik. Mereka pada diem, nggak ada yang mau ngomong gitu. Terus saya bilang gini, apakah adik-adik ada di sini? Nggak jawab juga. Jadi mungkin karena mungkin dia ngelihat saya baru pertama online atau bagaimana, saya juga bingung. Apa yang harus saya lakukan, Pendeta? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kepada Saudari Novita Ginting. Terima kasih buat Pendeta Endang yang telah memberikan waktunya. Shalom Pendeta Paulus, terima kasih tadi materinya sangat luar biasa ya. Walaupun maksudnya pendeta sudah senior sebagai seorang pelayan di dunia anak-anak, tapi masih mempunyai mampu mengupdate gitu kondisi dengan yang ada sekarang. Yang menjadi pertanyaan saya hampir mirip dengan Kak Sukarni, tapi yang kalau saya memang spesialnya memang kayaknya passionnya ke dunia kelas remaja, karena kebetulan kayaknya dunia remaja itu banyak gitu yang sinkron dengan pekerjaan saya, jadi saya menyenangi untuk remaja. Tapi saya lihat anak-anak remaja ini kan masa pubertas, jadi mungkin ada perubahan dalam tubuhnya yang seringkali membuat dia tidak berani, tadi kata pendeta, yuk kita coba berfoto gitu. Apalagi anak laki-laki, anak saya sendiri aja kalau disuruh foto, dia tuh pasti lari, lebih bagus dia memoto orang daripada dia difoto gitu. Sampai kita kadang-kadang mencuri-curi gitu, candid ya kalau dia mau foto dia gitu, misalnya foto keluarga atau lain sebagainya. Kemudian kan anak-anak ini sekarang kan lebih interest dengan dengan game seperti itu. Ada nggak ide pendeta gitu ya, yang ada game-game mungkin yang bisa kita unduh, yang bisa sinkron dengan seperti ini. Kayak misalnya kita lihat kan ada seperti game-game yang saya lihat kan game perang seperti itu ya pendeta. Nah itu pengaruh nggak kepada pola pikir mereka, dan apakah ada gitu aplikasi game yang terkait dengan rohani yang bisa kita manfaatkan, kita pakai game tersebut, selain daripada kalau saya lihat kan kita nih di guru sekolah minggu banyak gamenya berupa itu ya puter-puter jawab kuis Alkitab seperti itu. Ada nggak yang lain yang bisa mungkin kita adopt dan kita kenalkan kepada mereka? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kita perlu membuat aturan-aturan selama Zoom? Karena kan kita sepakat tadi kayak seperti Kak Sukarni, awal dibuka tiba-tiba banyaklah alasannya hilang gitu ya. Nanti alasan kenapa kok nggak sampai akhir, nge-lag kah, error kah, sinyal dan lain sebagainya. Kita percaya, tapi karena kita sebagai guru kadang-kadang jadi seperti ini juga ya, kayak apa ya, penyelidik. Ini bener nggak nih anak tiap minggu begini gitu. Ada memang yang alasannya kalau handphonenya itu dinyalakan kameranya hilang sinyalnya ada. Saya juga pernah begitu, tapi hanya 1-2 kali. Tapi ini selalu sering gitu loh. Nah, jadi kita jadinya seperti berpikiran negatif nih, anak bener nggak atau memang cari-cari alasan gitu, modus ya, modal dusta supaya menghilang seperti itu. Nah, seperti apa gitu untuk menjembatani serta memediasi supaya tidak ada seperti itu, karena kita juga kewalahan sendiri, kita kan ngajarkan sendiri, kita ngeliat yang lain, belum lagi kita sibuk juga memberikan penjelasan, terus teman yang ini dipanggil si A si B nggak muncul kan gitu karena ke off cam tadi kan gitu. Bagaimana kiat-kiatnya pendeta? Bujur. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Sukarni dan Ibu Novita. Memang untuk tantangan di media online itu ya ini, ya tantangan ini. Saya kira dialami semua guru ya. Betapa sukarnya membuat anak khususnya kelas besar dan tunas remaja untuk on cam ya, karena memang mungkin mereka sudah mulai jenuh ya dengan PJJ ya, kan tiap hari sudah
pelajaran sekolah sudah begitu, terus lama-lama udah jenuh. Nah, karena itu kita harus banyak membuat terobosan game, permainan yang melibatkan mereka. Sebagai contoh ya, saya akan minta teman-teman semua, saya akan menulis sebuah live chat, sebuah cerita. Tolong semua melengkapi cerita saya. Ayo kita sama-sama melengkapi cerita melalui live chat ya. Saya akan menulis dulu. Saya menulis demikian. Suatu hari seorang anak bernama Budi berjalan di depan gereja. Nah, oke. Lanjutin. Ayo, lanjutin. Lalu apa ceritanya? Terserah kalian. Ayo, teman-teman. Sudah saya tulis tuh, suatu hari seorang anak bernama Budi berjalan di depan gereja. Lanjutannya apa? Silakan everyone. Ketik aja lanjutannya langsung. Ya, lanjutnya silakan. Dia mau ikut kebaktian, bagus. Dia lupa membawa Alkitab, bagus. Dia bertemu temannya, lalu lanjut. Dia bertemu temannya. Iya bagus. Lalu, waduh ini jadi nggak jadi kebaktian ini ya. Guru dan pulang lagi. Waduh, dia berjalan bersama adiknya loh. Lalu kemana ini? Wih, ini ceritanya jadi, waduh, apa yang terjadi dengan Budi? Ayo, ya cari bunga. Wah, mengapa Gus? Waduh, luar biasa. Lalu, nah sekarang kita lanjutin dulu ya. Bagus. Oh. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Semuanya stop dulu. Nggak perlu lanjutin lagi. Betul, betul semua. Dia ternyata pergi ke warnet dengan temannya. Di sana, di warnet itu, Budi membuka sebuah situs web. Buka terus aplikasi games. Ia ternyata melupakan sekolah minggu. Jadi, apa saran kalian buat Budi? Nah nih, di mana itu Budi membuka sebuah situs aplikasi games. Ya ternyata melupakan sekolah minggu. Jadi apa saran kalian buat Budi? Tobatlah Budi, bagus. Apalagi, ayo, yuk, ya silakan. Ya silakan. Waduh, pulang Budi dan seterusnya. Nah, teman-teman, model-model seperti ini itu sangat disukai anak remaja. Jadi anak-anak akan melihat saya terlibat, walaupun dia kalau suruh on cam tapi suruh itu. Lalu kasih pertanyaan yang lucu-lucu. Ya, jadi disitulah guru terlibat. Atau cara yang lain, ya ini ada model lainnya, model lain. Untuk anak remaja pakai game online. Ya, game online saya kira bisa. Saya sendiri tidak bisa pada waktu ini menunjukkan, tetapi ada banyak game online di mana semua anak terlibat. Ya, banyak quiz, semacam quizzes itu aplikasi ini bisa didownload oleh semua anak dan anak-anak bisa ikut quizzes. Atau klip-klip yang lucu, ya. Bisa ditayangkan lalu anak-anak diminta untuk mengomentarinya. Apa komentarmu terhadap klip kecil ini? Klipnya yang lucu-lucu. Klip yang unik, misalnya sebuah kisah tentang seorang anak di pinggir jalan yang sedang sudi, lalu anak-anak minta menanggapi. Jadi anak kelas besar dan anak remaja itu suka memberi tanggapan, suka berkuis dan menjawab. Atau talk show dengan bintang tamu, YouTuber, tokoh idola, itu suka sekali. Jadi bentuknya talk show, jangan cerita. Lalu jajak pendapat. Siapa yang pagi ini sedang ini? Wah, semua ngasih jawaban. Pokoknya intinya kekuatan anak besar dan remaja itu apa? Mereka suka komentar. Tapi memang nggak mau tadi menambahkan wajah mereka. Jadi nggak apa-apa. Salah satu bentuk komentari gambar sesuai tema. Nah, bisa juga semacam ini ya. Saya bisa membuat anak-anak mengomentari ini. Apa pendapatmu tentang hal ini? Pesen makanan buat papa, buat mama, yang ini buat adik. Pesan. Alah, sinyo.
Kamu ini emang kurang kerjaan dan berlebihan uang ya. Kok mikirin papa, mama, dan adikmu? Bukannya orang tua yang harus membelikan makanan buat kamu, bukan kamu. Nah, sekarang teman-teman coba kasih komentar. Setuju dengan sikap Sinyo yang memberi perhatian atau tidak? Mana yang menurutmu benar? Silakan kasih pendapatmu di chat. Silakan. Ya, silakan komentarmu. Setuju. Setuju dengan Sinyo. Apalagi setuju. Ya, apalagi setuju. Ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaan Kak Paulus, siapa yang pernah melakukan seperti Sinyo, membelikan sesuatu buat orang tuanya padahal nggak diminta, hanya untuk memang karena mengasihi? Siapa yang pernah? Ayo Kak Paulus mau cek, siapa yang pernah? Ayo. Pernah. Waduh, Ellen pernah. Waduh, luar biasa. Siapa lagi? Siapa pernah? Rosma, wah pernah ya. Loh, setuju dan suka nih pernah. Oke, apa lagi? Ya. Nah, jajak pendapat seperti ini sangat disukai oleh anak remaja. Jadi mereka berpartisipasi dengan cara lain. Lalu kita bisa tayangkan lagi. Nah, sekarang Kak Paulus tayangin lagi ya sebuah kisah berikut ini. Beri komentarmu. Bagaimana pendapat? Dua pilihan sikap, mana yang harusnya menjadi sikap kita dan mana yang harusnya bukan sikap kita. Ayo, bukan aku kalau begini. Setujukah kalian dengan sikap ini? Apa komentarmu? Lah kayak tadi anak-anak ngasih komentar cek lewat live chat ya. Setelah itu, nah yang benar, ayo kita lihat. Boleh nggak bersikap kasar, mengusir orang lain? Nggak baik ya. Yang betul bagaimana? Aku murid Yesus, anak Tuhan, selalu baik hati, selalu baik hati. Bukan aku kalau begini. Setuju dengan sikap ini? Nah, anak-anak langsung komentar. Apa yang harusnya dilakukan? Boleh begitu teman-teman? Sama teman nggak boleh ya? Yang betul bagaimana? Aku murid Yesus, anak Tuhan, selalu bersahabat, selalu bersahabat. Bukan aku kalau begini. Boleh demikian, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman saya mau tunjukkan adalah sebenarnya untuk kelas besar dan kelas remaja memang membutuhkan anak-anak dipancing daya pikirnya untuk terlibat. Saya kira begitu. Dan semangat, jangan khawatir, dan tentu saja tidak ada di antara kita yang ahli ya atau sempurna. Tapi pokoknya kerjakan saja bagian kita. Nanti Tuhan yang akan melengkapi kekurangan kita. Itu pertama jawaban untuk Ibu Sukarni dan Ibu Novita, dan masih ada tambahan tadi Ibu Novita, games-games yang baik saya kira banyak. Nanti bisa itu Bu Novita tanya anak-anak remaja kita nih yang lebih pengalaman ya. Wah ini anak, karena itu kalau di kelas kami di Gejayan itu ada anak remaja yang dilibatkan di sekolah minggu. Yang kelas SMP itu dilibatin. Ya ini ada bagian awal icebreaker mereka dilibatin. Di bagian apa itu? Karena kalau mereka nggak dilibatin kita lost ini untuk dunia game-game yang kekinian. Nah, serahin mereka bagian mereka itu. Nah, karena itu perlu melibatkan anak-anak remaja demikian dalam pelayanan anak. Nah, kita tinggal ngisi firman-nya dan sebagainya, memberi komentar. Tapi pada bagian-bagian tertentu serahin mereka. Contohnya anak saya yang kelas 9 SMP kelas 9, dan yang satu kelas 10 SMA 1 itu ikut sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Tapi itu perannya adalah sebagai host dan bagian lebih memberikan dunia kekinian pada anak-anak besar dan remaja. Saya kira itu yang harus
libatkan mereka supaya kita tidak kehabisan ide. Jangan kita sendiri saja yang melayani. Bagaimana membuat aturan? Nah, dengan Zoom, menurut saya tidak perlu. Kecuali ya himbauan. Ayo on cam yuk, foto yuk. Beberapa kali gitu perlu. Tapi tidak perlu menjadi aturan yang kaku dan tidak perlu diawasi kayak polisi. Kenapa? Memang kalau kita lalu sibuk dengan mengawasi, suasananya jadi nggak enak. Ya, soalnya nggak enak. Ayo, siapa itu belum nyala? Ayo Budi, nyalain. Ayo, situ Maria, nyalain. Ayo. Nggak enak nanti. Kita malah nggak konsen. Relax saja. Ayo kita mau foto. Nah, yang penting itu kalau habis foto, fotonya dikirim di grup kita. Akhirnya mereka akan mengoleksi foto-foto itu. Lama-lama nggak usah disuruh, mereka akan suka. Yang jelas anak kita suka foto. Nah, karena itu punyalah semacam IG, komisi anak, di kelas kita ada grupnya dan sebagainya. Dan itulah saat di mana anak-anak melibatkan diri dengan itu. Kemudian cara yang paling simpel, Ibu Novita, adalah pakai reward. Bagi mereka yang on cam dari awal hingga akhir akan mendapatkan reward. Ya, yang terpilih tentu tidak semua. Kita kasih reward yang lucu-lucu. Kalau di sini ya paling kita kirimi minuman ya pakai gosen, ya pakai gosen, pakai minuman. Nggak perlu hadiah yang serius maksud saya. Kasih ini selamat ya kamu. Misalnya sama hari ini yang terpilih sebagai anak yang paling tertib atau paling on cam terus dari awal akhir ada 3. Wah, selamat, tiga-tiganya akan mendapatkan 1 minuman misalnya. Kirim aja sen. Minggu depan lagi. Nah, kali ini hadiahnya menarik nih. Yang on cam dari awal akhir ada 2 yang beruntung, di antara mereka itu akan mendapatkan kiriman bakso dari mana. Wah, ya. Tinggal gosen saja. Ya, kita keluar uang sedikit nih ya, tapi atau kalau Anda suka masak ya masakanmu sendiri ya, akan dapatkan 1 bakmi istimewa itu misalnya. Ya, reward yang lucu-lucu. Wah, anak seneng loh dikirimi gurunya reward yang lucu-lucu begitu. Bisa juga rewardnya souvenir ya yang lucu. Nah, kita kirimkan gosen saja, menarik. Itu beberapa trik yang bisa dipakai, dan tapi sekali lagi melibatkan anak di dalam setiap rangkaian acara kegiatan kita itu pasti cara yang paling menarik ya, melibatkan mereka. Itu dulu, silakan kembali ke moderator. Belum dibuka suaranya Pendeta. Iya, terima kasih kepada Pendeta Paulus Lee yang sudah memberikan gambaran bagaimana upaya-upaya kita di dalam mengajar dengan kreatif kepada anak-anak pada masa pandemi atau juga melalui Zoom ya. Dan waktu kita sekitar 10 menit lagi sesuai dengan schedule time kita. Mungkin yang terakhir kita masih menunggu satu orang saja dari kita yang mungkin boleh memberikan tanggapan atau masukan atau kerinduan kita bagaimana sih ke depannya, khususnya untuk acara ini, apa yang kita rindukan ke depannya untuk dilanjutkan lagi untuk sesi-sesi selanjutnya, atau mungkin boleh masukan juga kepada Bapak Pendeta Paulus Lee dari kita, siapa kira-kira yang boleh menyampaikan kesan atau pesan, mungkin bukan berupa pertanyaan lagi, tapi khusus ditujukan kepada pendeta kita, dan mungkin kami akan mencatat juga di sini bagi panitia untuk kegiatan kita selanjutnya. Kita persilakan, boleh raise hand? Ya, kami masih menunggu. Pendeta dari GKI Kejayan Jogja, Pendeta. Ya, dari GKI. Ya betul, GKI Kejayan Jogja saya. Oh iya. Kecamatan itu ya, masuknya Kejayan ya, Pendeta ya? Ya, Kejayan itu jalan Kejayan. Kejayan. Dekat Gondomanan ya, Pendeta? Ya, kira-kira 5 menit. Jogja nggak ada yang jauh. Jogja nggak ada yang jauh, dekat semua ya. Jogja semua. Oke. Nah, ini ada yang tanya di Saudari Lasya ya. Ya. Buat anak remaja, pemuda ya. Jadi teman-teman, saya ada beberapa buku, nanti teman-teman bisa lihat di buku-buku saya itu salah satunya buku untuk aktivitas untuk remaja. Saya kira itu bisa dilihat. Oke.
Untuk makalah akan saya kirimkan ke panitia ya. Tadi sudah saya siapkan, nanti bisa di-share ke peserta. Ya, terima kasih Pendeta. Saya lihat tidak ada di chat room juga, tidak ada yang resen. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sepelayanan, para hamba Tuhan yang hadir di tempat ini, untuk malam hari ini kami membatasi waktu kita sampai demikian, tapi kami mohon maaf dahulu, mungkin dari layar saya agak terdengar beberapa suara-suara ini. Kebetulan rumah dinas saya ini berdekatan sekali dengan beberapa masjid, ya, dan sedang jam sholat juga di sekitar saya. Kami mohon maaf ya kalau terdengar suara-suara. Kami akan mengakhiri sebelum kami kembali bertanya kepada saudara Detasar email apakah ada pengumuman. Kami akan merangkum beberapa dari yang sudah kita terima dari pendeta kita, Pendeta Paulus Lee, tentang kerinduan kita ya sebagai pelayan sekolah minggu, atau kalau di GBKP disebut guru KAKR, karena mungkin kita banyak yang berasal dari GBKP dan beberapa teman-teman kita dari gereja-gereja lain yang juga hadir di tempat ini, karena acara kita ini tidak tertutup untuk gereja GBKP ya, ini terbuka untuk umum. Jadi kerinduan kita adalah bagaimana kita bisa melayani dengan kreatif pada masa pandemi, bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tetapi strategi untuk gurunya. Karena seringkali kita di webinar mendengar bahwa yang merasa jenuh, yang merasa kehilangan dengan ibadah itu adalah anak-anak sekolah minggu. Ternyata dari keterangan pendeta kita bahwa guru juga harus punya energi yang kuat, supaya jangan hanya anak sekolah minggu yang kehilangan kerinduan, tetapi gurunya juga jangan sampai kehilangan kerinduan. Jadi ada beberapa strategi yang mungkin tadi saya melihat di kamera ada beberapa guru-guru sekolah minggu ini, Pak Pendeta, yang foto-foto, tapi kami tadi tidak bisa memotong pembicaraan karena kita akan meminta filenya kepada pendeta kita, dan sudah dikatakan kepada kita bahwa itu akan dikirim melalui kami panitia dan akan dibagikan bagi kita sekalian. Jadi kami mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengatakan jangan pernah berhenti berkreasi, karena melalui kreasi itu kita sebenarnya sedang memberitakan kabar sukacita dengan versi yang terbaru, yang terupgrade setiap saat kepada anak-anak. Jadi semakin banyak waktu kita untuk memikirkan bagaimana strategi-strategi pelayanan, semakin banyak kita belajar, semakin luar biasa respon anak-anak pada masa pandemi, dan kita percaya baik onsite, baik melalui Zoom atau rekaman, semua yang ingin disampaikan tentang firman Tuhan akan diterima dengan baik. Jangan lupa strategi-strategi yang harus dicatat seperti pendeta kita pesan, bahwa kita harus punya teman bekerja sama, baik multimedia, baik orang tua, baik anak-anak yang terlibat di dalam ibadah, sehingga kita guru-guru tidak harus selalu memakai metode alat peraga yang berasal dari media sosial atau kita sendiri atau bersama-sama guru, tapi anak-anak sekolah minggu itu juga bagian dari alat peraga yang bisa kita pakai untuk bekerja sama. Demikian yang bisa kami rangkum melalui webinar kita malam hari ini. Terima kasih kepada pendeta kami, Pendeta Paulus Lee. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Bapak semakin luar biasa, semakin banyak memberikan masukan-masukan melalui nyanyian, buku-buku, dan ceramah-ceramah. Dan kami berharap di waktu yang akan datang, Pak, dengan tema-tema yang lain yang terkait dengan anak, Bapak masih bersedia bergabung dengan kami di sini. Terima kasih Bapak Pendeta Paulus Lee. Ya, oke, dengan senang hati, Tuhan berkati. Amin. Dan kita sekalian di sini, teman-teman pelayanan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akhiri acara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh memakaikan waktu yang baik untuk mengisi dan membekali seluruh hamba Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan apa yang kami terima, apa yang kami diskusikan malam ini, boleh menjadi sebuah motivasi dan kekuatan yang baru, kerinduan yang lebih besar untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu dengan metode-metode yang boleh mereka terima, yang boleh mereka cerna, dan terutama firman Tuhanlah yang akan kami sampaikan. Termulialah Tuhan di dalam seluruh pelayanan kami. Istirahat kami pada malam hari ini, kami berserah hidup kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami pada waktu istirahat.
kami memperoleh tenaga yang baru, semangat yang baru ketika kami bangun pagi, dan kami boleh kembali melakukan hal-hal baik yang terlebih dahulu Tuhan rancang untuk kami kerjakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kembali kepada Detasar email. Silakan, Detasar email, mungkin ada pengumuman. Ya, terima kasih banyak Pendeta sudah menjadi moderator hari ini, begitu juga dengan Pak Paulus Lee. Terima kasih banyak Bapak, ilmunya sangat bermanfaat, sangat bisa kami gunakan dalam praktek mengajar dalam melayani anak-anak sekolah minggu mungkin di gereja kami masing-masing. Oke, kita sudah selesai dalam webinar kita. Sebelumnya kita boleh foto bersama, boleh dibuka kameranya. Ada hari ini yang teratas ada 200 peserta, puji Tuhan, banyak sekali yang join. Harapannya berikutnya semakin ramai lagi. Mari kita foto, ada 4 lembar. Lembar pertama, senyum. Oke, tetap senyum. Kami foto untuk lembar kedua. Dan berikut-berikutnya, jangan lelah-lelah untuk tersenyum. Oke, lembar ketiga. Lembar ketiga pada off-cam. Boleh dibuka kameranya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oke, sudah difoto semuanya. Terima kasih banyak. Sudah bergabung hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Nanti materinya akan kami kirimkan. Terima kasih banyak, Pak Li. Ya, sama-sama. Selamat malam semua teman-teman. Semangat ya. Terima kasih, ABB. Oke, Tuhan berkati. Akan membuka channel YouTube kami. Ada banyak ya contoh-contoh ya. Tuhan berkati. Selamat malam. Tuhan berkati, Pak. Ketemu. Kita semua. Halo ya semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu. Tuhan berkati. Sampai ketemu ya. Mohon izin.